Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman sejawat PDUI di mana saja berada. Pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang penggunaan vitamin dan mineral untuk COVID-19. Saat ini begitu banyak upaya yang bisa kita lakukan untuk pencegahan maupun pengobatan COVID. Dan salah satunya adalah dengan penggunaan vitamin dan mineral. Nah, kapan Indonesia sebenarnya bisa akhiri pandemi COVID-19? Ini data terakhir pada tanggal 8 Oktober, di mana sudah terdapat 320.564 kasus, dan di sini dikatakan Jatim sudah berhasil melibas zona merah. Nah, kita lihat bagaimana dengan negara tetangga kita. 8 Oktober, Malaysia memiliki 375 kasus baru, dan di Singapura hanya memiliki 9 kasus baru. Bagaimana sebenarnya upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa segera mengakhiri pandemi dengan baik? Saya berikan 2 vitamin utama yang sebenarnya bisa kita gunakan. Kita ingat saja D untuk defense dan C untuk kontrol. Jadi dengan menggunakan vitamin D dan C saja, sebenarnya kita bisa banyak membantu baik pencegahan maupun pengobatan COVID-19. Jauh sebenarnya sebelum COVID-19 ini datang, vitamin D defisiensi sudah dikenal sebagai global pandemi. Dan sebenarnya vitamin D merupakan the greatest regulator of immune system. Jadi imun sistem kita paling utama tergantung pada vitamin D. Dan sudah banyak penelitian sebenarnya yang mengatakan bahwa jika kita ingin menghindari coronavirus, kita tinggal meningkatkan vitamin D kita setinggi mungkin. Jadi pada saat ini vitamin D itu lebih dari sekedar vitamin, tapi sebenarnya dia adalah sebuah hormon, di mana hormon utama ini memiliki banyak sekali fungsi, dan selain untuk fungsinya sebagai hormon, dia memiliki manfaat lain, bahkan untuk hanya sebuah vitamin D, kita tidak boleh menganggap enteng. Dan kita harus ketahui bahwa sebelum kita mengalami vaksinasi oleh karena suatu infeksi, sistem imun kita tidak memiliki antibodi. Karenanya, kita memerlukan kadar vitamin D yang cukup kuat untuk melindungi kita dari COVID-19. Kita mengenal ada innate atau sistem imun bawaan dan adaptif atau sistem imun yang kita dapat. Di mana di sini kita lihat semua hal dipengaruhi adalah first line defense, itu kulit, membrana mukosa, sekresi daripada mukosa. Kemudian second line ada makrofag, ada sel-sel fagositosis yang lain, yaitu neutrofil, NK sel, antimikrobial protein, dan ada respon inflamasi. Dan pertahanan ketiga ada sel limfosit B dan T, antigen spesifik, antibodi, dan sel memori. Tahukah Anda bahwa pada saat sel T terekspos dengan sebuah patogen yang asing, dia akan diaktifasi. Dan proses untuk menginaktivasi menjadi sebuah hal yang tidak merusak kita, di mana dia akan menjadi sel pembunuh, dia akan dikuatkan melalui signaling dari vitamin D reseptor pada tubuh kita. Karenanya, kita perlu melengkapi
perlengkapan sistem imun yang paling diutamakan. Di sini dikatakan problemnya bukan dari dokter, tapi kebanyakan kita hanya mengenal obat-obatan yang biasanya diperkenalkan oleh industri farmasi, sehingga kita melupakan apa sebenarnya yang harus dibutuhkan untuk melengkapi sistem imun kita secara sempurna. Dikatakan bahwa vitamin D defisiensi ini bahkan dimiliki oleh banyak sekali anak-anak dan orang dewasa yang jarang terpapar dengan vitamin D atau kadarnya tidak cukup. Sebenarnya kita bisa mendapatkan vitamin D secara gratis dari matahari, di mana lewat radiasi UVB dia akan masuk melalui kulit, kemudian di hati dan di ginjal dia akan diaktifasi dalam bentuk vitamin D yang lebih aktif. Nah, di dalam tubuh kita ada yang vitamin D reseptor, dan di mana vitamin D reseptor ini akan berbeda-beda pada setiap orang. Karenanya jika ada dua individu yang sama mengonsumsi vitamin D dalam dosis yang sama, bisa saja hasilnya akan berbeda pada orang satu dengan orang yang lain. Karenanya sebaiknya kita mengenali seberapa sensitif vitamin D reseptor yang kita miliki. Nah, vitamin D juga dikenal sebagai neurohormon, di mana vitamin D ini dibentuk oleh kolesterol dan ada bentuk utama yang kita bisa dapatkan apakah dari kulit, melalui sinar matahari, atau melalui makanan. Tetapi dari makanan ini ternyata nilainya sangat kecil. Dan juga jika kita menjadi salah satu pengguna dari obat-obat penurun kolesterol seperti statin, kemungkinan besar kita akan memiliki kadar vitamin D yang rendah. Dan kita lihat ternyata vitamin D memiliki banyak efek terhadap gen manusia, di mana dia akan mempengaruhi 3% dari genom tubuh kita yang mengatur lemak dan metabolismenya. Sehingganya jika seseorang memiliki tubuh yang lebih gemuk atau kadar lemak yang lebih tinggi, dia diperkirakan memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah. Dan ini akan mengatur lebih dari 900 gen secara langsung, di mana ada sekitar 21.000 gen dari keseluruhan the human genome. Dan ternyata vitamin D akan mengatur sitokin inflamasi di dalam tubuh kita. Karenanya inflamasi sitokin ini kita kenal dengan TNF-alfa dan interleukin, yaitu interleukin B, interleukin 6, dan 12. Dia diproduksi pada tahap awal innate immune response. Dan ini adalah organ-organ tempat di mana vitamin D reseptor bekerja di seluruh tubuh kita, yaitu pada otak, jantung, gonad. Ya, gonad ini pada perempuan akan menghasilkan estrogen melalui ovarium, kemudian pada pria akan menghasilkan testosteron dari testisnya. Pada payudara, jadi artinya mereka dengan gangguan kista, tumor pada payudara, kemungkinan besar memiliki kadar vitamin D yang rendah. Pada tiroid, jadi imbalansis hormon tiroid juga dipengaruhi oleh vitamin D. Kemudian intestine, artinya ada gangguan pada pencernaan atau usus kita, juga disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Juga kepadatan tulang kita dipengaruhi, fungsi ginjal kita juga dipengaruhi oleh vitamin D, paratiroid, prostat, dan terutama adalah imun sistem. Vitamin D ini bukan sebuah suplemen yang optional atau bisa dipilih-pilih, tetapi ini merupakan non-negotiable cellular necessity. Dia sangat dibutuhkan untuk mensupport kesehatan sistem imun kita.
Dan ini kita lihat bagaimana penggunaan vitamin D pada umumnya. Jadi biasanya jika kita mencapai kadar serum vitamin D 20 nanogram per mililiter, ini hanya akan mencegah penyakit riket semata. Sementara jika kita ingin mencegah penyakit-penyakit lain, kita harus memiliki kadar vitamin D yang lebih tinggi. Jadi kita lihat jika kita ingin mencegah banyak sekali penyakit, ya, di sini boleh dikatakan kanker, semua kanker, ya, diabetes, fraktur, kita harus memiliki kadar 40 sampai 60, bahkan multiple sklerosis, serangan jantung, ya, kemudian kanker ginjal maupun endometrial cancer, kita harus memiliki kadar yang lebih tinggi. Dan selama ini kita hanya menggunakan recommended daily allowance berdasarkan IOM recommendation. Dia menganjurkan hanya 400 sampai 600 unit per hari untuk vitamin D, tapi ini seperti UMR katanya, sangat sulit untuk bertahan hidup. Dan jika kita ingin mencapai hanya 20 nanogram per mililiter, ini hanya digunakan untuk mencegah penyakit riket semata. Sehingga disinilah kesalahan dari standar US FDA yang akhirnya menjadi standar dunia. Nah, ini adalah keadaan penyakit riket yang mungkin saat ini sudah jarang ditemukan karena kita paling tidak harus memiliki kadar vitamin D 20 nanogram per mililiter. Tapi sebenarnya jika kita ingin mencegah patah tulang saja, kita harus memiliki kadar 40 nanogram per mililiter. Dan ini adalah pemakaian no adverse effect, ya. Jadi pemakaian tanpa efek samping itu ternyata ditemukan pada penggunaan 10.000 unit per hari untuk orang dewasa dan 4.000 unit untuk anak-anak, ya. Untuk remaja dan 2.000 unit untuk anak. Sementara di Indonesia kita masih menggunakan dosis lama 800 hingga 1.000 yang tentunya amat sangat tidak cukup dan mungkin mempengaruhi kebanyakan resiko penyakit COVID yang kita hadapi. Adalah fungsi yang lain di mana vitamin D akan mengontrol terjadinya cytokine storm atau badai sitokin, ya. Jadi kita lihat di mana semua sel-sel yang berperan di sini akan dipengaruhi oleh vitamin D. Dan ternyata acute respiratory distress syndrome atau gagal napas, sindrom gagal napas disebabkan utama oleh kekurangan vitamin D. Jadi jika kita ingin menghindarkan pemakaian ventilator, seharusnya vitamin D menjadi perhatian utama untuk digunakan sejak masa pencegahan maupun jika sudah dirawat di rumah sakit. Jadi coba kita lihat, vitamin D bisa menolong semua hal-hal ini sehingga kontrol pada pasien COVID-19 bisa lebih cepat disembuhkan atau keluar dari perawatan rumah sakit. Kita lihat vitamin D akan mengurangi kejadian acute lung injury yang akhirnya menyebabkan orang menggunakan ventilator. Pertahanan dari vitamin D akan mengatur innate dan adaptive immunity dan mengurangi terjadinya badai sitokin. Jadi kita lihat di sini dikatakan bahwa kita harus menggunakan kurang lebih 9.000 unit per hari jika kita ingin mencapai 40. Jadi kalau 20 itu sudah pasti sangat rendah, kita harus mencapai sangat minim adalah 40 nanogram per mililiter. Dan kita lihat di sini apa yang mau kita capai. Jika kita ada TB, ya, dan kita memiliki kadar vitamin D yang sangat rendah, tentunya TB akan sukar sembuh. Dan jika kita memiliki hipertensi, kita harus memiliki kadar yang lebih tinggi. Dan jika kita ingin mencegah osteoporosis, harus di tingkat 40,
Diabetes 50, kalau ada cancer bahkan kita harus memiliki kadar vitamin D 60, 80, atau bahkan ada kepustakaan lain mengatakan harus memiliki kadar 100. Nah, kita lihat, jadi sebenarnya berapa yang dikatakan cukup itu? Ini ada beberapa satuan, beberapa organisasi dunia. Di sini oleh Vitamin D Council mengatakan tingkat yang cukup itu 40-80. Kemudian Endocrine Society juga punya angka yang sama karena kalau angkanya antara 30 sampai 100, ini range-nya terlalu luas. Dan akhirnya kita tidak akan memiliki nilai optimum yang bisa cukup memproteksi kita. Dan ini kita lihat penggunaan berdasarkan RDA, jika kita hanya ingin mencapai 20 nanogram per mililiter, ya, ini variasi unitnya yang kita pakai, dan ini yang seharusnya kita pakai untuk mendapatkan proteksi maksimal. Akhirnya dikatakan dengan penggunaan 10.000 unit secara jangka panjang akan dikatakan memiliki efek yang menguntungkan dan cukup aman penggunaannya. Dan di sini kita lihat jika kita memiliki kadar 10 dan kita ingin mencapai 60, kita harus mengonsumsi dosis berapa? Di sini 10.000 unit ya per hari. Jadi ini kalau kita ingin mencapai 40 sampai 60 saja. Jadi kalau kita minum 1.000, kita tidak akan mencapai kenaikan yang signifikan. Bagaimana dengan berjemur? Banyak orang menakut-nakuti bahwa berjemur itu akan menyebabkan kanker kulit. Padahal yang mengalami kanker kulit itu mungkin berjemurnya, terpaparnya setiap hari cukup lama ya. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan vitamin D, kita bisa berjemur pada jam 12 siang sekitar 10 sampai 15 menit dan kita tidak akan terkena kanker kulit dengan jam paparan seperti ini. Jika kita tidak mencukupkan dosis dengan target 40 sampai 60, kita tidak akan mencapai dosis yang cukup melindungi kita. Jadi artinya dosis 10.000 unit itu bukan hal yang luar biasa, jadi bisa kita gunakan untuk melindungi kita pada pandemi COVID. Vitamin D adalah imun modulator dan kita gunakan mulai dari newborn baby sampai children, anak-anak 400 sampai 1.000 unit, orang dewasa 2.000 sampai 40, pregnancy dan laktasi mungkin kita gunakan 5.000 sampai 10.000 unit ya. Dan kita gunakan dosis tinggi pada keadaan-keadaan penyakit ini, kanker, hipertensi, osteoporosis ya, DM dan ada nyeri muskuloskeletal. Kemudian kita lihat apa yang biasanya diperlukan pada saat seseorang menggunakan vitamin D. Biasanya mereka harus menggunakan vitamin K, magnesium, dan zinc. Dan ada juga kombinasi yang lain, magnesium dan zinc atau zinc dengan B6. Apakah vitamin D membantu dalam mencegah atau mengatasi coronavirus? Ya, dan untuk ini sudah ada banyak kepustakaannya. Bahkan Dr. Sikero Coimbra mengatakan kalau bisa kita mencapai 100, karena jika kita hanya mencapai 40, kita hanya akan mencegah fraktur semata. Jadi untuk sistem imun yang sempurna, jangan takut untuk menghadapi tingkat kadar 100, dan tingkat toxicity-nya adalah 150 ya. Jadi jangan takut. Kemudian ini adalah kepustakaan terbaru, jika kita ingin meningkatkan kadar vitamin D yang mumpuni selama pandemi, kita bisa gunakan dua cara. Jika kita bisa gunakan injeksi 600.000 unit, dan kita akan maintain dengan dosis 10.000 oral dose setiap hari. Jika kita tidak memiliki injeksi ini, kita bisa menggunakan oral dose 50.000 unit, dan biasanya ada yang bisa menggunakan ini cukup 3 hari, dan swabnya menjadi negatif, kemudian kita bisa maintain 10.000 unit per oral dose hingga akhir pandemi. Akhirnya,
Di sini dikatakan vitamin D bisa digunakan untuk pencegahan bahkan pengobatan. Sebagai pencegahan adalah 10.000 unit setiap hari dan kita sebaiknya melakukan pemeriksaan kadar vitamin D. Jika di bawah 30, sebaiknya kita meningkatkan hingga 50 atau paling baik jika kita bisa mencapai 70 sampai 80 dan kita bisa menggunakan dosis 5.000 unit oral paling minimal 3 hari, kemudian kita maintain dengan dosis 10.000 unit per hari. Jika kita memiliki kadar 30 nanogram per mililiter, kita boleh memaintain hanya dari sinar matahari saja. Kita gunakan aplikasi D-Minder, bisa di-download dari Play Store mobile phone kita. Akhirnya dikatakan, pasien yang menggunakan suplementasi vitamin D secara cukup tidak akan menggunakan oksigen dan ventilator, ya. Jadi artinya mereka yang menggunakan oksigen dan bahkan ventilator sudah jelas mereka memiliki vitamin D defisiensi. Karenanya jika kita ingin mencegah, marilah kita cukupkan kadar vitamin D agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Sekarang bagaimana dengan vitamin C? Kenapa kita menggunakan vitamin C? Karena di sini untuk innate dan adaptive immune response semuanya harus menggunakan vitamin C ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, vitamin C merupakan antioksidan yang sangat kuat yang bisa melindungi tubuh kita dari serangan radikal bebas. Di sini kita lihat bahwa vitamin C akan meningkatkan leukosit, neutrofil, limfosit, dan fagosit. Kemudian dia juga akan melindungi tubuh kita dari serangan bakteri dan virus. Dan sebenarnya vitamin C banyak kita dapatkan dari sumber makanan yang bisa kita makan sehari-hari, baik dari sayur maupun buah. Tapi mungkin sayur dan buah yang kita konsumsi sehari-hari tidak cukup, karenanya kita harus menggunakan suplementasi khusus. Ini adalah dasar teori kenapa kita harus menggunakan vitamin C dan kenapa pada pandemi kita harus menggunakan vitamin C dalam dosis tinggi. Karena sebenarnya yang kita harapkan di sini kita harus bisa melindungi dari akut respiratory distress syndrome atau penggunaan ventilator, sepsis, dan bahkan kegagalan multi organ yang akan membawa kita pada kematian akibat COVID-19. Nah, berbagai gangguan bisa kita dapatkan jika kita memiliki defisiensi vitamin C dan gangguan imun kita akan mengalami masalah. Di sini kita lihat manfaat dari vitamin C, dia akan meningkatkan karnitin, kolagen, menurunkan hipoksia. Jadi mungkin happy hipoksia yang kita kenal sebenarnya berasal dari defisiensi vitamin C. Dia akan menurunkan DNA metilasi, kemudian menurunkan histon metilasi, dan juga akan meningkatkan peptide amidated ya, dan meningkatkan katekolamin untuk pengaturan regulasi hormon. Di sini kita lihat banyak sekali jurnal di mana sudah mengutamakan penggunaan vitamin C secara intravena dan banyak sekali protokolnya. Dan di sini kita lihat bahwa penggunaan vitamin C akan recycle makrofag. Kemudian makrofag ini akan meningkatkan produksi nitrik oxide dalam tubuh kita, di mana kalau nitrik oxide kita rendah, produksi glutathione pun rendah, ya. Dan di sini kita lihat semua COVID-19 pasien itu akan memiliki limfopenia. Dan penggunaan oral vitamin C akan mengurangi masa dirawat di rumah sakit, dan bahkan sudah lama digunakan untuk pencegahan flu atau cold ya.
Di sini digunakan dosis 200 mg per hari untuk mengurangi lamanya sakit flu. Kemudian kita bisa gunakan yang lebih tinggi, dosis 1000 sampai 2000 mg setiap hari bisa digunakan oleh anak-anak dan mengurangi angka kesakitan sebanyak 18%. Dan jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, katanya harus menggunakan dosis 8000 mg atau bahkan lebih tinggi. Jadi oral vitamin C sangat bermanfaat, dan di sini saya akan singkat saja karena waktu tidak banyak. Penggunaan vitamin C ternyata mengurangi lamanya perawatan pasien ICU dan mengurangi mortalitas. Jadi kita sebaiknya bisa menggunakan vitamin C untuk menangani pneumonia. Ini materinya semua akan saya bagikan, jadi kita bisa menggunakan referensi ini sebaik-baiknya. Di sini dikatakan kita bisa mengurangi penggunaan ventilator hanya dengan menggunakan 1000 sampai 6000 mg high dose vitamin C. Tentunya ini untuk pasien rawat inap. Dan dia akan mengurangi kegagalan multi organ dan akan mengurangi mortalitas akibat acute respiratory distress syndrome dan juga mengurangi acute lung edema, ya. Kemudian kita lihat di sini ini penggunaan vitamin C di China, di Guangdong Province, ya. Kemudian ini ada digunakan di Wuhan, ya, referensinya. Kemudian kita lihat bahwa vitamin C bisa digunakan tanpa side effect. Jadi banyak sekali yang takut akan terjadi gangguan ginjal dan lain-lain, padahal penggunaan vitamin C ini cukup aman. Akhirnya, kita gunakan vitamin C sebagai dosis prevention untuk COVID-19 hingga 6000 mg per hari, atau sesuai dengan kemampuan bowel tolerance kita, atau 2-3 gram selama 4-6 kali setiap hari sesuai kebutuhan, atau bagi mereka yang sudah positif kena COVID bisa menggunakan dosis 1000 mg per jam pada isolasi mandiri atau sesuai dengan bowel tolerance. Kemudian bisa kita gunakan untuk pasien rawat inap dengan infus vitamin C dosis tinggi sekitar 15-20 gram untuk mencegah badai sitokin. Kemudian untuk mencegah agar tidak masuk ICU, kita gunakan dosis yang sama, ya, untuk mencegah acute respiratory distress syndrome dan kegagalan multi organ. Adapun kita gunakan mineral lain, yaitu zinc. Zinc adalah salah satu mineral antivirus yang sebenarnya sudah lama dikenal. Kita bisa gunakan 50 mg per hari untuk dosis orang dewasa. Ini ada jurnalnya, dan ini CDC di Amerika juga menggunakan zinc, dan kita dengar juga bahkan Presiden Trump juga diterapi dengan zinc. Dan bahkan hidroksikloroquine itu sebenarnya kandungannya adalah zinc ionophore. Siapa saja yang harus menggunakan zinc adalah mereka dengan resiko tinggi seperti penderita diabetes, perokok, sakit jantung, stroke, penderita hipertensi, kanker, dan pengguna alkohol. Saya mengangkat sebuah obat yang sudah sering digunakan, N-asetilsistein, di mana di kita seringkali dikenal sebagai mukolitid. Tapi sebenarnya N-asetilsistein di sini kita gunakan sebagai prekursor glutathione, di mana dia juga akan melawan serangan radikal bebas. Dosisnya digunakan 1200 mg per hari, dan banyak sekali jurnal yang mendukung tentang penggunaan N-asetilsistein ini, tapi dosisnya tentunya bukan 200 mg, tetapi 1200 mg per hari. Demikianlah presentasi saya. Jadi saya memilihkan vitamin dan mineral yang paling penting
untuk penggunaan pada pencegahan dan penanganan COVID. Semoga dengan penambahan ilmu ini kita bisa segera mengakhiri pandemi dan menolong lebih banyak lagi orang untuk tercegah maupun sembuh dari COVID tanpa komplikasi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kepustakaan yang berasal dari China, saya ambil dari materi Dr. Richard Zheng. Ini ada emailnya. Beliau seorang China yang tinggal di Amerika yang kemudian mengalami pandemi saat pulang ke China.